Lembur Pakuan ketika rumah dinas memudar dan rumah pribadi menjelma pusat harapan. Awas, ngaliwat ke lembur Pakuan. Nini sore-sore marake odong-odong, waing di kempesan banas. Di tengah hiruk pikuk politik dan formalitas birokrasi yang seringkali terasa menjauhkan pemimpin dari rakyatnya, muncul sebuah anomali yang menyegarkan di Jawa Barat, bukan dari kantor gubernur yang megah atau gedung pemerintahan yang menjulang, melainkan dari sebuah rumah pribadi di Subang. Lembur Pakuan, demikian nama tempat itu, telah menjelma menjadi fenomena yang tak hanya menarik ribuan pengunjung setiap minggu, tetapi juga menjadi mercusuar harapan bagi warga dari berbagai pelosok negeri. Ini adalah kisah tentang bagaimana Deddy Mulyadi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, memilih jalan yang tak biasa, membuka pintu rumah pribadinya lebar-lebar untuk umum, mengubahnya dari sekadar hunian menjadi pusat wisata budaya, dan yang paling krusial, ruang aduan bagi setiap keluh kesah rakyat. Ketika Deddy Mulyadi mengambil alih kepemimpinan Jawa Barat, banyak yang mungkin membayangkan pola kepemimpinan konvensional, rapat-rapat di kantor, kunjungan kerja terjadwal, dan seremonial formal adalah pemandangan lazim. Namun, Deddy Mulyadi, dengan karakter dan pendekatannya yang khas, memilih untuk mengukir jejaknya sendiri. Ia tak ingin terjebak dalam sekat-sekat birokrasi yang kaku. Sebaliknya, ia menginginkan sebuah jembatan yang lebih personal dan langsung dengan masyarakat. Jembatan itu kemudian ia bangun di atas tanah pribadinya, di Lembur Pakuan, Subang. Pada awalnya, mungkin banyak yang penasaran, mengapa seorang gubernur memilih rumah pribadinya sebagai tempat interaksi utama dengan publik, bukan rumah dinas. Yang semestinya, jawabannya terletak pada filosofi Kang Deddy. Sapaan akrabnya, ia ingin menciptakan suasana yang lebih egaliter, tanpa sekat protokoler yang seringkali terasa memberatkan masyarakat. Lembur Pakuan bukanlah rumah dinas dengan pengamanan ketat dan jadwal kunjungan yang rumit. Ia adalah rumah yang terbuka, hangat, dan mengundang. Tak butuh waktu lama bagi Lembur Pakuan untuk viral. Dalam hitungan minggu, kabar tentang rumah Gubernur yang ramah rakyat ini menyebar dari mulut ke mulut, dari media sosial ke media massa. Orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya dari kota-kota di Jawa Barat, tetapi juga dari Solo, Medan, bahkan Papua. Jumlah pengunjungnya sungguh mencengangkan, hingga 50.000 orang dalam seminggu. Angka ini melampaui rata-rata kunjungan ke sebagian besar destinasi wisata di Jawa Barat. Apa yang membuat Lembur Pakuan begitu menarik? Ia bukan hanya sekadar rumah. Kang Deddy telah menyulapnya menjadi sebuah kompleks yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal. Desain arsitekturnya yang kental dengan nuansa tradisional Sunda menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung bisa bersuah foto dengan latar belakang yang estetik, menikmati suasana pedesaan yang asri, dan merasakan aura budaya yang kental. Ada area-area yang didesain khusus untuk menampilkan seni dan kerajinan lokal, menjadikan Lembur Pakuan juga sebagai etalase kebudayaan Jawa Barat. Ini adalah sebuah oase di tengah gempuran modernisasi, tempat di mana nilai-nilai luhur budaya tetap dihidupkan. Namun, daya tarik Lembur Pakuan jauh melampaui sekadar wisata dan budaya. Inti dari keberadaan tempat ini adalah fungsi utamanya sebagai ruang aduan dan pusat solusi bagi berbagai masalah warga. Inilah yang membedakan Lembur Pakuan dari tempat wisata biasa, dan bahkan dari kantor pemerintahan sekalipun. Di sini, ribuan orang datang dengan berbagai beban di pundak, mencari secercah harapan dan solusi. Kisah-kisah yang dibawa ke Lembur Pakuan begitu beragam dan menyentuh. Ada yang datang mencari bantuan hukum karena terjerat masalah, berharap menemukan keadilan. Ada ibu-ibu yang mengadu tentang kesulitan biaya sekolah anak, cemas masa depan buah hati mereka terancam. Tak sedikit pula yang datang hanya untuk mencari ongkos pulang ke kampung, terjebak di perantauan tanpa bekal. Mereka adalah wajah-wajah nyata dari berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang membelit masyarakat. Melihat fenomena ini, Kang Deddy tidak hanya diam. Ia memahami bahwa aspirasi dan keluhan rakyat harus ditanggapi dengan serius dan cepat. Maka, Lembur Pakuan pun dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung fungsi ini. Ada pos pengacara yang siaga memberikan konsultasi hukum gratis, memastikan setiap warga mendapatkan haknya. Ada dapur umum yang tak pernah berhenti mengepul, menyediakan makanan bagi mereka yang datang dari jauh dan belum sempat makan. Bahkan, akomodasi gratis pun disediakan bagi warga yang harus menginap karena jarak atau proses yang belum selesai. Yang paling menakjubkan adalah sumber pembiayaannya. Kang Deddy menegaskan,
bahwa semua biaya operasional Lembur Pakuan, mulai dari gaji staf, makanan, hingga bantuan yang diberikan, berasal dari kantong pribadinya, bukan dari APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini adalah pernyataan yang berani dan sekaligus menunjukkan komitmen luar biasa. Di tengah banyaknya pemimpin yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, Kang Deddy justru mengorbankan hartanya untuk kepentingan rakyat. Ini bukan sekadar retorika politik, melainkan bukti nyata dari dedikasi dan panggilan hati. Semua yang datang, siapapun, pasti dilayani. Semampu kami, semua masalah akan diselesaikan, ujar Kang Deddy dengan mantap. Pernyataan ini bukan isapan jempol. Di Lembur Pakuan, tidak ada sekat status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Setiap orang diperlakukan setara, didengarkan, dan diberikan solusi terbaik yang bisa diupayakan. Ini adalah representasi nyata dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan disatukan oleh tujuan bersama. Kesejahteraan rakyat, Lembur Pakuan telah menjadi lebih dari sekadar rumah atau tempat wisata. Ia adalah simbol solidaritas dan harapan bagi warga Jawa Barat dan bahkan seluruh Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan kompleksitas masalah sosial, Lembur Pakuan menawarkan secercah cahaya. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan yang tulus dan dekat dengan rakyat bisa menciptakan dampak yang luar biasa. Ini adalah model kepemimpinan yang berempati, mendengarkan, dan bertindak. Keberadaan Lembur Pakuan juga memberikan pelajaran berharga bagi para pemimpin lainnya, bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang jarak dan formalitas, melainkan tentang kedekatan dan kemampuan untuk menyentuh hati rakyat. Ia menunjukkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik tidak selalu harus melalui proyek-proyek besar yang didanai negara, tetapi bisa dimulai dari inisiatif pribadi yang tulus. Di masa depan, Lembur Pakuan mungkin akan terus menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana seorang pemimpin dapat mengubah paradigma pelayanan publik. Ia adalah pengingat bahwa di balik megahnya gedung pemerintahan, ada rumah-rumah pribadi yang bisa menjadi pusat gravitasi bagi harapan dan aspirasi rakyat. Lembur Pakuan adalah bukti nyata bahwa ketika seorang pemimpin membuka hatinya, maka seluruh pintu harapan akan ikut terbuka bagi rakyatnya. Ini adalah potret kepemimpinan yang berlandaskan kasih dan pengabdian. Sebuah warisan tak ternilai bagi Jawa Barat dan Indonesia. It's your life, do what you want. So fight